balik lagi dengan aku Jelika. Hari ini kita bakal bahas tentang rambut. Kalian banyak banget yang tanya ke aku gimana caranya aku punya rambut panjang banget nih. Ini rambut aku kayaknya terpanjang sepanjang masa aku. Biasanya kan kalau rambut panjang tuh masalah utamanya adalah rontok ya. Sebenarnya dari dasarnya aku tuh emang nggak terlalu bermasalah banget. Kayak aku masih ada rambut rontok pasti, karena rambut aku panjang banget juga. Tapi aku bukan yang kayak stressful banget sama rontok, sebenarnya enggak. Cuman aku sendiri emang udah sering banget denger good review tentang hair care produk dari Jepang ini, si Moist Dyeing. Pasti kalian udah sering banget sih lihat. Aku udah sering banget lihat kayak dari 2 tahun lalu kali ya. Aku sering banget lihat orang mention produk ini gitu. Cuman aku selama ini nggak tahu kenapa sih sebenarnya dia tuh sempet hype banget dan sampai sekarang juga masih hype banget sih. Jadi aku bakal share pengalaman aku. Tapi sebelum masuk ke pengalaman aku sendiri, aku pengen kasih tau dulu kenapa sih sebenarnya awalnya aku mau cobain hair products dari Moist Dyeing ini gitu. Moist Dyeing ini sendiri tuh hair care products dari Jepang yang udah ada dari tahun 2013, dan di Jepang itu guys mereka menjual 1 juta botol per 10 hari. Bayangin, itu banyak banget sih. Jadi aku kayak melihat itu kayak wow gitu kan, keren banget gitu. Dan yang bikin dia hype bangetnya itu sebenarnya karena dia sulfate and paraben free, terus buat silikon free juga di samponya gitu. Kenapa free dari ketiga produk ini menjadi menarik? Karena silikon itu sendiri terutama untuk di shampoo itu biasanya silikon berfungsi sebagai softener dan bantu supaya rambut kita tuh lebih gampang buat diatur gitu. Jadi lebih halus dan lebih mudah buat diatur. Rambutnya lebih licin, lebih nggak kusut, lebih berkilau gitulah ya. Jadi kayak rambut terus ada lingkaran bubble si silikonnya gitu loh, masih kayak dilindungi oleh silikonnya. Nah tapi silikon itu sendiri kalau di shampoo apalagi di akar rambut dalam jangka waktu yang panjang justru itu bakal bikin rambut kita tuh jadi kering, karena dengan dia menutupin seluruh sisi dari rambut dan akar rambut kita itu, dia bikin rambut kita tuh nggak bisa menyerap nutrisi secara maksimal sampai ke dalam. Jadi akhirnya rambutnya malah jadi kering, kusam, jadi rapuh gitu, jadi nggak kuat rambutnya. Akhirnya jadi rontok gitu. Makanya kenapa jadi menarik, karena Moist Dyeing samponya itu silikon free, sulfate free, karena sulfate itu sendiri dia tuh sebagai agen yang bikin produk hair care tuh kayak bisa berbusa gitu. Jadi sebagai foaming agent, dan dia juga bantu untuk membersihkan rambut gitu. Jadi dia bisa remove minyak-minyak dan kotoran yang ada di rambut dan di akar kepala kita. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, karena sulfate itu dia tarik semua natural oil yang ada di kepala kita, scalp kita, dia tuh bisa bikin scalp kita jadi kering, gatal, iritasi, scalpnya tuh jadi rusak, akhirnya ya rontok juga gitu. Nah kalau paraben itu dia fungsinya sebagai preservatif yang antibakteri dan anti fungus kalau ada dalam suatu produk. Tapi sampai sekarang masih dipelajari dan ada riset-riset yang mulai menunjukkan kalau dengan pemakaian paraben dalam jangka panjang itu bisa nge-link ke cancer, karena paraben di sini itu dia meniru estrogen, jadi bisa berlebihan mungkin ya, tapi ini juga masih dipelajarin. Cuman ada yang bisa nge-link itu gitu. Jadi kalau misalnya emang bisa paraben free, akhirnya bakal jadi lebih bagus. Nah kandungan utama yang menarik banget di Moist Dyeing semua rangkaiannya itu adalah si Organic Argan Oil sama Japanese Beauty Keratin. Organic Argan Oil itu sendiri banyak banget guys fungsinya, memperbaiki akar rambut yang rusak. Kalau misalnya kalian rambutnya bercabang, dia bisa banget bantu memperbaiki kerusakan rambut kalian, mengurangi rambut rontok juga, rambut jadi kelihatan lebih halus, lebih lembut, lebih mudah diatur. Jadi itu kayak semacam asupan yang menutrisi rambut, balancing kadar nutrisi di rambut kita juga, bikin akar rambut kita juga lebih kuat, rambut kelihatan lebih sehat gitu dengan pemakaian si Organic Argan Oil ini. Nah, keratin itu sendiri dia rebuild protein structure di rambut kita, jadi rambut kita tuh bakal kelihatan makin lama makin silky, makin smooth dengan pemakaian yang rutin. Jadi kedua ini si Argan Oil dan keratin ini tuh emang 2 ingredients favorit yang biasanya selalu aku cari di hair products aku. Jadi Moist Dyeing ini dia pakai natural ingredients guys.
Jadi yang bikin aku tertarik banget selain free dari 3 ingredients tadi, dia adalah hair care products yang menggunakan natural ingredients. Jadi kayak aku bisa somehow ngerasa lebih aman kalau misalnya emang aku harus keramas setiap hari pun oke gitu loh. Bisa jadi daily shampoo gitu. Kalaupun emang aku harus jadi lebih rajin keramas ya aku don't mind gitu, fine-fine aja gitu dengan pakai shampoo si Moist Diane ini. Oke, nah mereka ini sendiri punya banyak tipe yang bisa kalian pilih berdasarkan kondisi dan tipe rambut kalian. Aku bakal list aja. Jadi yang pertama itu mereka ada yang namanya Extra Shine. Itu buat kalian yang mempunyai rambut kusam dan kering. Terus ada Extra Vital buat damage and nourish scalp. Extra Fresh and Hydrate buat kalian yang punya rambut dan kulit kepala berminyak, jadi yang bener-bener minyak banget. Damage Repair itu buat kalian yang punya rambut rusak, misalnya rusak karena kalian permanent perm, rusak karena kalian bleaching, warnain rambut gitu kan, kadang itu bisa jadi wah bercabang banget, patah-patah. Nah kalian bisa pakai yang ini. Terus juga ada Extra Straight buat kalian yang punya rambut membandel gitu, yang susah banget diatur supaya dia lebih gampang diaturnya. Dan yang terakhir itu Extra Volume and Scalp, itu buat rambut yang lemes banget, yang naturalnya tuh rambutnya kayak berasa lepek gitu, nggak bervolume dan punya sensitive scalp. Jadi pas awal itu karena aku rambutnya warnain bleaching tuh udah sering banget ya guys. Dari kondisi itu akhirnya aku cobain dulu pertama pakai yang Extra Damage Hair yang warna hitam coklat yang lebih gelap itu. Nah tapi aku lupa nih kalau misalnya akar rambut aku, scalp aku itu tuh normal, karena aku kan warnain rambut itu kan udah dari sampai turun ke sini ya. Jadi scalp aku itu tuh udah rambut yang normal gitu, nggak ada masalah, bukan akar rambut yang rusak. Mungkin kalau kalian kayak perm atau kalian bleach dari akar rambut, berarti kan akar rambutnya juga kena. Nah aku tuh enggak, karena udah turun banget. Aku dari dasarnya nggak punya masalah dengan ketombe. Jadi kalau misalnya aku nggak cocok sama satu hair products, itu pasti kelihatan banget kalau aku pakai shampoo sekali keramas pasti langsung ketombean. Nah pas aku awal cobain pakai damage hair ini, yang rangkaian Extra Damage Hair, aku sadar pas aku keramas malamnya, besok paginya kok ada ketombe gitu. Jadi aku kayak wah ini pasti terlalu moist nih buat akar rambut aku. Padahal aku lumayan sedih sih pas aku ngeliat ada ketombe, soalnya aku tuh suka banget sama lembutnya di bagian bawah. Bagian yang di bleach tuh susah diatur dan emang lebih kering pasti, lebih kusut juga. Pas aku pakai pertama kali tuh wah kusutnya mending banget, parah, dan rontok pas aku keramas tuh nggak sebanyak itu gitu. Aku tuh udah happy banget pas aku lagi keramas, dan emang lembut banget, berasa banget guys. Lembutnya tuh bener-bener langsung berasa banget. Pasti kalian sadar lah kalau misalnya kalian kayak pakai shampoo atau conditioner terus kalian bilas tapi lembut, itu kan kayak wah sadar banget. Aku sih sadar banget ya di situ. Tapi pas mulai ketombe aku sedih banget. Jadi akhirnya aku berhentiin si samponya dan aku putusin buat aku cobain yang lain karena aku penasaran gitu, maksudnya kenapa orang-orang kok cocok aku enggak gitu. Nah akhirnya aku coba cari yang lain untuk sesuaiin akar rambut aku tuh yang lebih normal. Nah akhirnya aku pilih yang si Extra Volume and Scalp karena aku rambutnya dasarnya tuh lurus banget, teplek. Jadi aku suka bikin akar rambut aku tuh kelihatan lebih bervolume gitu. Dan karena dia buat sensitive scalp juga, aku pikir kayak scalp aku lumayan sensitif deh. Kalau misalnya kayak satu pemakaian shampoo aja bisa langsung ketombe gitu, aku rasa sensitif. Jadi oke, aku cobain yang itu deh, yang warna merah, yang Extra Volume and Scalp. Pas aku cobain itu kayak aku oke, ini yang pas banget buat aku karena dia bikin rambut aku tuh emang kayak lebih bervolumenya sih nggak sampai yang kayak tiba-tiba langsung ngembang gitu, enggak ya, bukan volume yang kayak gitu ya. Volumenya at least dia nggak bikin rambut aku tuh kelihatan lepek. Dan aku kan kalau keramas 2 hari sekali, aku keramasnya 2 hari lalu guys, jadi ini udah rambut hari kedua dan masih belum lepek gitu loh, maksudnya masih presentable banget gitu. Jadi aku bisa bilang aku agree sama si Extra Volume yang dia kasih gitu, bukan yang kayak sampai lebay banget, tapi at least dia nggak bikin rambut aku tuh kelihatan lepek dan berminyak. Nah aku kan cobain selalu shampoo and conditioner, tapi aku ngerasa kalau yang Extra Volume and Scalp itu dia conditionernya tuh nggak mencukupi buat menutrisi damage hair aku dari bleaching itu. Jadi akhirnya
sekarang aku tuh pakainya yang warna merah shampoo-nya, yang extra volume and scalp. Terus di bagian tengahnya sini aku pilih pakai yang conditioner extra volume and scalp juga, karena aku pengen tetap ada volume. Tapi buat di bagian bawah nih, ujung-ujung rambut aku, itu aku pakainya yang extra damage hair. Karena dari konsistensinya, terutama si conditionernya ya, conditionernya itu dia yang extra damage hair tuh dia emang lebih thick gitu loh. Jadi emang berasa banget lebih lembut. Apalagi kalau kalian punya rambut yang diwarnain kayak aku, kalian pasti seneng banget deh gitu. Maksudnya perasaannya kayak aduh rambut tetap halus gitu, kayak warna rambut dapet cakep tapi rambut tetap halus. Itu kan yang kita mau gitu. Jadi sekarang aku combine kedua itu, extra volume and scalp dan extra damage hair, and I'm very happy with the result. Aku sebenarnya pas awal aku bilang aku tuh bukan yang kayak pusingin banget sama rambut rontok aku, cuman kalau bisa lebih nggak rontok ya kenapa enggak gitu. Jadi pas awal aku pakai, aku foto dong, aku foto habis aku keramas. Oke, ini aku sebelum pakai aku keramas kayak gini rontoknya. Terus aku sekarang pakai udah mau sebulan, aku foto lagi, aku baru kaget juga sih, dan aku baru kayak wah ternyata berkurang banget ya rontoknya gitu. Dan yang aku mulai sadar rontoknya itu sebenarnya bukan pas keramas sih. Aku mulai sadarnya itu pas aku di kamar, lantai kamar aku kan putih ya, jadi aku foto juga aku rontok biasa kayak gimana, dan aku foto aku rontok sekarang tuh kayak gimana gitu. Dan aku lumayan kaget sama before and afternya kerontokan rambut aku, ternyata sengaruh itu. Dan aku happy banget lah, karena aku awalnya juga bukan yang kayak mencari-cari banget. Jadi semoga kalau misalnya emang teman-teman punya masalah sama rambut rontok, karena banyak banget yang nanya aku kayak kenapa sih rambutnya panjang tapi kok masih kelihatan tebel gitu, nggak rontok, nggak hilang gitu rambutnya. Semoga ini bisa menjadi jawaban kalian juga, dan semoga kalian juga cocok. Tips dari aku sih yang penting kalian coba lihat kondisi rambut kalian tuh gimana. Kayak aku aja sekarang aku cocoknya aku combine, dan kalian juga bisa melakukan itu gitu. Jadi kalian bisa pilih, bener-bener pilih berdasarkan kondisi rambut dan kebutuhan kalian. Dan kemarin aku juga minta tim aku untuk pakai, aku minta Stephanie buat cobain yang extra fresh and hydrate, karena pas aku cerita, maksudnya dia juga penasaran gitu, soalnya kan emang banyak banget good reviews dari Moist Diane ini gitu. Jadi aku bilang, Steph kan kamu rambutnya berminyak, cobain deh kamu pakai ya fresh and hydrate. Aku pengen tahu gitu di kondisi kulit yang berbeda-beda tuh beneran kerja nggak sih semuanya. Terus Stephanie terlalu malu buat ikutan, jadi aku bacain ya guys komentar honest review dari Stephanie juga. Aku pakai yang varian extra fresh and hydrate untuk oily scalp. To be honest, selama udah pakai semingguan, efek shampoo-nya belum mengurangi oily scalp aku sampai yang gimana-gimana banget. Jadi normal aja. Kalau aku keramas pakai itu 22 sampai 24 jam kemudian rambutku udah mulai lepek lagi. Tapi yang aku notice banget, shampoo ini surprisingly sangat kurangin rontok banget. Makanya aku tetap pakai terus, karena amazingly masalah rambut aku yang rontoknya lumayan parah itu jauh lebih baik. Setiap keramas pakai ini, jumlah rambut aku yang rontok berkurang sampai setengahnya, dan ada cooling sensation-nya juga di scalp. Jadi enak, minty fresh gitu rasanya. Buat produk treatment-nya juga enak. Ujung rambut jadi lebih lembut kalau dibandingin dengan pakai conditioner yang biasa. Yang aku suka biasanya conditioner yang moisturizer itu kan susah dibilas ya. Jadi males gitu pakainya kalau licin banget dan berasa nggak bilas bersih. Nah, kalau treatment Moist Diane ini tuh ngelembapin dan ngelembutin ujung rambut tapi nggak susah dibilas, makanya cinta banget. Terus aku minta kalian, Steph kamu coba dong foto kalau misalnya habis keramas gitu rambutnya, aku pengen lihat aja kayak gimana. Oke, awalnya malu, tapi akhirnya aku dikirimin dapet nih fotonya nih. Ini ya Ci, beberapa jam setelah aku keramas, pas rambut udah bener-bener kering natural, nggak pakai hair dryer. Aku baru sadar juga sih kalau pakai Moist Diane rambut jadi lebih jatuh dan gampang diatur. Kalau pakai shampoo lain kadang setelah dikeringin aku suka aut-autan, susah mau diatur sesuai belahan rambutnya. Jadi emang aku ngerasa si Moist Diane ini tuh paling banyak input yang aku denger itu tuh emang dia lebih mengurangin rontok dan bikin rambut kita tuh jadi lebih mudah buat diatur, lebih nurut gitu. Ngomongin soal tadi Steph yang bilang sampo-nya tuh ada rasa mintnya, mungkin itu yang extra fresh and hydrate, tapi somehow di extra volume and scalp yang aku pakai yang warna merah itu dia sebenarnya nggak sampai yang mint banget sih, cuman ada rasa sedikit dingin yang seger aja gitu. Dan sampo-nya itu sendiri dia tuh ringan banget soalnya dia clear gel gitu. Jadi biasanya kalau misalnya emang produk rambut yang dia clear gak ada warna kayak gitu tuh dia bakal bikin rambut kita tuh kayak lebih enteng, nggak berat dan nggak lepek gitu. Mungkin ya jadi itu juga salah satu yang bikin dia nggak bikin rambut aku tuh lepek. Jadi apalagi kalau teman-teman di sini yang keramasnya tuh setiap hari, kalian mungkin bisa mulai berpikir kalau misalnya kalian mau ganti ke shampoo yang lebih natural ingredients yang
bebas dari bahan-bahan yang bisa secara nggak langsung merusak dalam pemakaian jangka panjang gitu. Jadi bisa bener-bener jadi daily shampoo kalian. Mungkin kalau teman-teman ada concern juga kalian warnain rambut aman atau enggak, aku warnain rambut dan warna rambut aku sama sekali nggak jadi kuning-kuning atau gimana gitu. Jadi it's color safe. Kalau misalnya kalian rambutnya juga berwarna, aman-aman aja. Dan salah satu yang menarik aku juga karena dari packagingnya sih, menurut aku mereka kelihatan luxurious banget dan unik banget gitu. Aku awalnya pas lagi mau pakai, aku kayak buka, aku bingung ini gimana ya. Ternyata dia pakai pump kayak biasa, jadi mudah banget, bagus banget dipajang, ditaruh di kamar mandi. Oke, aku rasa segitu aja video buat hari ini. Semoga cerita dan personal experience aku membantu kalian dalam memilih gitu, kalian kira-kira bakal cocok yang mana, bisa jadi pertimbangan kalian. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang Moistdine, aku bakal taruh linknya di description box. Kalian bisa cek Instagramnya buat informasi lebih lanjut karena jelas juga di situ dijelasinnya. Aku juga bakal taruh link di description box dimana kalian bisa beli produknya. Jadi nanti tinggal klik aja di situ. Aku rasa segitu aja video buat hari ini. Thank you guys for watching and I hope to see you in my next videos. Bye guys. Oke guys, jadi ini kondisi rambut aku habis keramas dan gak aku apa-apain. Jadi aku biarin dia kering dengan sendirinya. Belum aku sisir. Kayak gini. Dia bantu banget sih ya buat bikin rambutnya tuh nggak kusut, karena ini aku cuman kayak pakai tangan aja kayak gitu. Tuh, aku belum pakai sisir sama sekali. Dan rambut aku kan bekas di bleach, biasanya tuh suka kusut banget bagian bawahnya, bagian setengah ke bawah sini. Karena di bleach itu sendiri mereka suka kayak nggak bisa disisir gitu, dan biasa kalau misalnya disisir malah jadi rontok. Terus aku juga sadar banget sebelumnya aku tuh sama sekali nggak bisa kayak nggak sisiran gitu loh. Kalau habis keramas aku biarin kering sendiri tuh pasti rambutnya ngumpul semua ke atas, kusut, harus disisir dan itu rontok banget. Tapi sekarang aku biarin dia kering kayak gini hasilnya. Gila, beda banget sih, hebat banget. Emang aku setuju banget sama Stephanie juga, dia kan bilang kalau rambut dia jadi lebih gampang diatur, nggak aut-autan. Itu juga sih yang aku rasain gitu.